Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala barakah ala mabu'uthi rahmatan lil alamin. Khatamil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendalami ilmu yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar diberikan kita taufik untuk beramal soleh. Karenanya kita memohon kepada Allah agar menerima amal-amal soleh kita. Allahumma amin. Baik. Kemarin sampai syarat nomor berapa Pak ya? Ada yang ingat nggak? Kemarin ada yang terluput sedikit masalah waktu subuh Pak ya? Waktu sholat subuh. Di negara kita ini sempat ramai. Pertama kali itu waktu kedatangan Syekh Mamduh bin Farhan Al-Buhairi, ya, guru dari Al-Ustadz Al-Fadil Agus Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Di Indonesia itu banyak yang azan subuhnya tidak belum masuk waktunya, terlalu cepat. Kemudian beliau tunggu karena waktu itu memang bisa dilihat ya fajar shadiq. Ada yang namanya fajar kadzib, ada yang namanya fajar shadiq ya Pak. Yang menunjukkan waktu subuh sudah masuk itu fajar shadiq. Ternyata beliau tunggu ya Syekh Mamduh rahimahullah iyyahu wa fadlallahu lana wa lahu. Beliau sudah meninggal ya, ulama kita. Salah satu ulama yang Masya Allah sangat memerangi kesyirikan. Bahkan beliau ada buku yang sangat bagus kalau antum bisa punya. Kuburan Agung judulnya apa Pak? Kuburan Agung ya, tempat ya terjadinya kesyirikan gitu. Ada satu buku khusus bagus sekali itu. Nah itu diantara karya beliau Syekh Mamduh Al-Buhairi rahimahullah iyyahu. Beliau tungguin itu ternyata 20 menit setelah, kurang lebih ya 20 menit setelah azan yang biasa itu baru nongol Pak fajar shadiqnya. Oh itu sempat ramai Pak di kalangan ikhwan, itu sempat ramai Pak. Wah ramai banget itu. Bahkan sampai ada yang mentahzir yang bersangkutan, mentahzir, memperingatkan keras Ustadz Agus Hasan Basri hafizahullah. Gak berapa lama ada Ustadz terkenal ya yang bilang, ya saya juga menyaksiin begitu katanya. Itu Ustadz Badrul Salam. Oh iya benar katanya. Kata Ustadz Badrul Salam, benar. Saya juga menyaksikan ketika di atas gunung. Ternyata 20 menit setelah azan subuh yang biasa kita tahu itu baru nongol fajar shadiqnya gitu. Nah yang ini gak rame atau kurang rame karena yang ngomong terkenal. Di Indonesia kan banyaknya begitu. Kalau yang ngomong terkenal dianggap tolak ukur kebenaran. Sejak kapan agama Islam seperti itu? Ya, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang kita ini ya. Orang terkenal jadi tolak ukur kebenaran. Kalau menyampaikan sesuatu lah
Tidak bisa. Ya, waliyadzubillah. Bahkan ada orang terkenal Pak di Indonesia ini Pak memuji-muji ahli kesyirikan. Yang ahli kesyirikan ini ya pakai sorban putih, pakai jubah putih, dan berwajah Arab. Ya, yang dia mengatakan apa Pak? Allah itu memiliki para wali-wali baik yang masih hidup maupun sudah mati yang diberikan kun fayakun oleh Allah. Ngeri nggak tuh? Jadi ada wali diberikan apa Pak? Kun fayakun. Ya, jadi diberi otoritas rububiyah. Nah, ini ngomong tokoh besar, tokoh besar di dunia yang dianggap tokoh lah, maksud saya gitu. Ya, titik-titik Al-Jufri, titik-titik marganya Al-Jufri. Yang kata sebagian ustaz terkenal itu, oh wajahnya mirip Rasulullah. Keren. Rasulullah itu paling ganteng. Di akhir zaman manusia paling ganteng itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang nabi itu sempurna fisiknya, tidak ada kurangnya. Ya, melihat wajahnya saja sudah penuh dengan kejujuran. Ya, ada cahaya dari Allah. Ada cahaya yang tidak biasa, tidak seperti yang pada umumnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kata para ulama. Ya, makanya saya pernah bilang kan, kalau ada yang ngaku nabi, gampang lihat aja tampangnya, pasti nggak nyetem. Iya apa enggak? Pasti nggak nyetem sama tampangnya. Tampang itu baru tampangnya doang, belum lagi akhlaknya, belum lagi ilmunya. Waliyadzubillah. Nah, gitu. Nah, itu dipuji-puji oleh ustaz terkenal itu, yang followersnya, viewersnya itu jutaan loh. Ya, dipuji-puji. Ya, Fulan Al-Jufri itu seperti wajahnya seperti Nabi gitu. La haula wala quwata illa billah. Bohong, kadzdzab, dusta besar. Ya, nah. Jadi keterkenalan, kepopuleran itu Pak bukan tolak ukur kebenaran Pak. Walaupun dia profesor doktor akademisnya, tidak ada jaminan. Ya. Hatta walaupun dia bersanad, walaupun dia apa Pak? Bersanad, keilmuannya bersanad, bukan tolak ukur dia pasti orang benar ini. Diambil, ya boleh diambil ilmunya, enggak, tidak bisa seperti itu. Ya baik, ya itu yang kurang ya, yang saya kemarin disampaikan masukan oleh teman-teman terkait waktu subuh. Memang lebih aman tuh ya, agak dimundurin dikit ya, karena zaman kita kan sulit ya, untuk melihat langsung tuh sulit. Ya, nah memang ada perbedaan juga. Sebagian ustadz kita bilang enggak, sudah masuk. Ya, coba antum ukur dari mulai azan, kita kiaskan ke zaman Nabi. Azan, misalnya katakanlah 2 menit paling lama azannya. Azan yang sesuai sunnah itu sebenarnya udah dijelasin di antaranya di dalam kitab fikih Hambali Pak ya. Azan yang sesuai sunnah itu sebenarnya pendek Pak, sesuai man. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Bukan yang dua dipanjang-panjangin itu. Allahu akbar, makruh. Para
imam Hanabilah mengatakan itu makruh. Apa makna makruh, Pak? Tidak dapat pahala, dibenci, tidak dapat pahala. Nah, ini mungkin agak kaget sebagiannya. Ya Pak, boleh buat, harus saya sampaikan biar kita tambah pengetahuannya. Makruh. Kalau asyhadu an la, la-nya boleh panjang tidak? Boleh kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Allah-nya panjang kan? Nah gitu. Jadi yang pendek, yang cuma dua harokat, yang panjang dipanjangin. Nah gitu. Itu menurut para imam, bukan menurut kiai, ustadz, gus, habib, bukan. Para imam, kalibernya raksasa dunia ilmu keilmuan, yang ilmunya itu mumpuni pada puncak keilmuan. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan. Ya, para imam. Ya, kalau kadang-kadang di negara kita ini ustadz langsung dikasih begitu di wawancara di TV, Pak, dikasih gelar apa, Pak? Ulama. Baru itu bukan ulama. Gampang sekali, terlalu gampang melabelkan ulama. Ya, pemberi fatwa gitu. Enggak semuanya. Nah, ya. Jadi sebagian bilang masuk sudah. Coba diukur. Azan misalnya 2 menit. Kemudian kalau zaman Nabi itu emang lama qomatnya kan? Kan rata-rata jalan kaki pada zaman dulu. Dari tepi Madinah pun datang lama gitu. Kemudian antum sholatnya seperti sholat Nabi, panjang. Sholat subuhnya apa, Pak? Panjang. Begitu salam udah agak terang belum? Udah agak terang nggak pasti? Terang. Berarti sudah masuk. Yang selama kita ini menjalani itu sudah masuk. Sebagian ustaz kita juga bilang begitu. Ya, dengan analogi seperti itu, penjelasan logika seperti itu. Ya. Nah, ya ada perbedaan pendapat memang, kita akui ya Pak ya. Nah, baik. Nah, itu tambahan saya terkait dukhulul waqt, syarat yang kelima. Yang keenam, menutup aurat kita sudah bahas Pak ya. Sudah kan? Yang ketujuh, ijtinabun najasah, menjauhi najis, juga sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Jadi nggak boleh seseorang itu ketika sholat badannya, bajunya bersambung dengan najis. Ya, tidak sah sholatnya. Kalau contoh model zaman sekarang itu, sebagian orang nggak ngerti, saya pernah lihat ada sebagian ikhwan kita kalau sholat sambil gendong anaknya bawa pampers. Ya Pak ya, pakai pampers anaknya. Ya kalau anaknya belum pipis, ya apa namanya, sah kan? Udah jabok misalnya belum pipis, sah. Tapi kalau anaknya pipis di pampers, dia sambil gendong anaknya pakai pampers, sholatnya tidak sah, karena bersambung dengan najis. Ya, itu mungkin dia baca hadis sendirian ya. Oh Nabi, di antara sunnah Nabi sholat sambil gendong anak. Ya, baca hadis sendirian, nafsirin sendirian, ngamalin sendirian, gak ada gurunya. Akhirnya ya terlingkar akhirnya. Ya, keliru. Tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa Nabi itu menggendong Umamah. Ya, Nabi SAW menggendong Umamah radhiyallahu anhu. Itu Umamahnya itu suci Pak, suci ya. Nah, kemudian rukun yang ke-8, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kalau yang di Masjidil Haram melihat langsung Ka'bah, dia harus lurus ke Ka'bah Pak. Harus lurus ke Ka'bah. Kalau sudah di luar Masjidil Haram, ya udah jauh dari Masjidil Haram, hanya
wajib menghadap Masjidil Haram. Menghadap Masjidil, nggak mesti lurus plok ketiplok, ya pakai handphone misalnya, muter lama gitu, nggak harus. Ya. Fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajah kalian menghadap arah Masjidil Haram. Itu buat yang di luar, gitu Pak. Jadi nggak perlu takalluf. Kemarin ada kan berita tersebar, nanti akan ada matahari bertepatan berada di atas Ka'bah. Nanti di situ kita bisa pakai tongkat gitu. Nah, itu arah Ka'bah. Ternyata ada masjid yang miring dikit. Akhirnya dimiringin terus itu. Itu takalluf, Pak. Memberat-beratkan diri. Tidak sebagaimana petunjuk para ulama, para imam, fuqaha, ya, mazhab yang 4, tidak. Ya. Nah, menghadap kiblat ini syarat. Berarti Pak, kalau berpaling dari kiblat batal tidak sholatnya? Sholat fardu batal tidak? Batal. Makanya pendapat yang paling hati-hati, perhatikan, pendapat yang paling hati-hati kalau berjamaah imamnya batal, itu sebenarnya harusnya sebelum imamnya batal, Pak. Jadi kalau si imam ini sudah merasa mau batal, dia harus berisyarat, bukan berbalik badan. Karena kalau berbalik badan, menurut para ulama Hanabilah, batal sholatnya langsung. Ya, semua makmumnya batal juga. Jadi si imam itu cukup memberi syarat aja. Apa? Tangannya ke belakang. Makanya yang di belakang harus paham itu fikih sholat. Yang di belakang imam itu harus paham fikih sholat. Harus, tidak boleh tidak. Jadi imamnya itu nggak boleh kebalik. Kita dulu diajarinnya sama guru-guru kita dulu, ya, karena memang dari madrasah YouTubiah juga tidak pernah belajar dari para imam mazhab, langsung ngebalik, narik orang gitu kan, keliru itu. Yang lebih hati-hati, dia tetap menghadap kiblat, dia berisyarat, dan dia lakukan itu mesti harus sebelum dia batal. Karena kalau dia sudah batal, makmumnya batal semua. Kalau menurut para imam Hanabilah, para imam yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah iyyahu, batal. Gitu Pak. Jadi dia nggak boleh kembali. Dan jangan batal dulu. Misalnya mau kentut nih Pak, udah nggak bisa ditahan nih. Itu jangan ditahan. Dia harus segera berisyarat, yang di belakang harus ngerti, langsung maju. Yang di belakang harus ngerti, langsung maju. Dan apa yang harus dilakukan Pak? Mengganti niat. Innamal a'malu binniyat. Dia harus ganti niat yang di belakang itu. Nah begitu yang belakang udah maju, sudah menggantikan si imam, baru dia si imam bubar, yang sharif. Dan kata para ulama, adabnya jangan dia kentut di situ, pret, gitu kan. Kita berketawa lagi. Atau yang rapot agak panas, bau gitu, ganggu, nggak boleh Pak. Itu dia keluar dulu, kata para ulama. Dia tahan dikit, dia keluar sampai keluar masjid, baru dia buang angin. Apalagi yang kira-kira, wah ini kayaknya dengan panas nih, ya bau nih. Nah itu nggak boleh kentut di masjid, nggak boleh. Ya, jangan pakai hadis Nabi, barang siapa sholat, ya, kemudian dia merasa ada sesuatu yang keluar dari depan
kubul atau luburnya jangan dia berpaling sampai mendengar bunyi atau mencium bau. Itu khusus buat orang was-was, bukan yang memang udah mau kentut, ntar aja tunggu bunyi. Nah, bukan, itu ngawur itu. Itu untuk orang yang khusus was-was itu. Jadi tidak berbalik ya Pak. Kan kita dulu diajarin begitu. Ada yang pernah nonton videonya di madrasah YouTube ya, kalau imamnya batal dia ngebalik terus narik orang. Iya nggak Pak? Iya Pak nggak? Hah? Nggak ada yang pernah nonton. Alhamdulillah. Nah itu keliru. Yang benar imamnya tetap menghadap kiblat. Dia hanya berisyarat saja. Itu yang belakang harus sudah ngerti itu kalau dia udah berisyarat. Gitu. Ya, nah itu syarat yang ke-8. Ya. Ini untuk sholat fardu. Ya. Adapun untuk sholat sunnah, misalnya dia sholat di kendaraan, ada pengecualian untuk sholat di kendaraan. Dia pertamanya menghadap kiblat, kemudian ya sebagian badannya misalnya, kemudian setelahnya dia menghadap kemana kendaraannya menghadap. Itu khusus sholat sunnah. Ya, kalau sholat fardu nggak bisa. Ya, mesti berijtihad menentukan kiblat. Mesti berijtihad menentukan kiblat. Kalau dalam mazhab ada rincian itu. Kalau kita datang ke kampung orang, maka kita tidak boleh berijtihad, tidak boleh. Mesti nanya sama orang sana. Kalau kita berijtihad itu dianggap tidak sah nanti. Ya, dia berijtihad nungguin matahari atau ngeliatin langit itu. Kira-kira kemana ya kiblatnya? Ini bicara zaman dulu misalnya. Padahal ada orang kampung yang bisa dia tanya, dia berijtihad tidak sah. Yang wajib bagi dia bertanya kepada orang kampung situ, yang muslimin tentunya kan. Ya, Mas kiblat kemana? Oh sana Pak. Gitu. Nggak boleh dia berijtihad. Kalau sekarang alhamdulillah ya, zaman canggih ya, bisa pakai handphone Pak ya, pakai kompas atau pakai ada aplikasi ya, kemana arah kiblat gitu. Gitu. Tapi tetap kalau dalam mazhab dia tetap harus tanya dulu ke orang situ. Kalau dia berada di suatu negeri atau suatu tempat kaum muslimin, dia harus tanya dulu itu urutannya. Kalau nggak ketemu, nggak ada orang muslim, baru dia berijtihad. Gitu. Nah, itu secara singkatnya gitu. Syarat tasir, syarat yang ke-9 niat. Nah, kalau dalam mazhab Hambali Pak, niat itu syarat sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu rukun sah. Apa bedanya? Kalau syarat sah itu di luar zat ibadah sholat, kalau rukun di dalam zat ibadah sholat. Jadi kalau Hambali sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, dia sudah niat menentukan sholat fardukah atau sholat sunnahkah. Sholat fardunya apa misalnya, niat dia udah tahu di dalam hatinya, dia udah tahu dalam hatinya ini sholat zuhur nih kan. Saya ke masjid, emang udah niatnya sholat zuhur kan, misalnya. Begitu nyampe masjid, dia mengucapkan misalnya, ya Allah ini sholat asar karena Engkau. Sah tidak? Sah. Yang dihitung yang di hatinya, bukan yang di lisan yang terpleset. Di hatinya niat zuhur misalnya. Ada orang di hatinya niat zuhur, tapi lisannya bilang asar. Yang dihitung yang mana? Hatinya. Ya Pak? Nah gitu. Lisannya nggak diatur. Ya. Nah itu kalau dalam mazhab Imam Ahmad yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa iyyahu, niat itu di luar ibadah sholat.
Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i atau yang bermadhab dengan madhab beliau, niat itu rukun, jadi pas takbirnya. Makanya ada yang lama tuh, sebagian Syafi'iyah kelamaan. Allah sambil niat soalnya. Allahu Akbar. Itu sambil niat. Nah itu yang dikritik oleh sebagian ulama kita. Ya, padahal nggak mesti niatnya panjang-panjang. Dalam hati dia udah tahu dia mau sholat apa untuk menunaikan perintah Allah, udah cukup langsung. Allahnya itu menurut yang sunnah, insya Allah Allahnya berapa Pak? Cuma 2. Allahu Akbar gitu. Bukan Allahu Akbar. Begitu juga pas turun sujud, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud berdiri, Allahu Akbar. Tidak begitu. Ya. Nanti pas di wajib-wajib sholat kita bahas tuh Pak. Takbiratul intiqal itu kita bahas. Banyak orang yang nggak ngerti. Takbir intiqal itu ketika bergerak. Kan takbir itu cuma ada 2 dalam sholat Pak ya. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Ya apa enggak? Takbir intiqal itu bergerak. Jadi takbirnya itu ketika bergerak. Ini saya palingkan sedikit ya, biar semakin semangat belajar fikihnya dan enggak menganggap remeh kajian fikih. Karena kajian fikih itu sebenarnya kajian yang kita untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Ya Pak ya, bukan asal-asalan tanpa ilmu, enggak. Jadi ketika bergerak Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum sampai ke rukun berikutnya, barnya sudah selesai. Bukan dia ruku dulu, contoh, dia ruku dulu, ruku sempurna, baru ngucapin Allahu Akbar. Ini biasanya imam-imam nih, biasanya. Jadi dia begini, dia ruku dulu, Allahu Akbar. Iya apa enggak? Nah itu kata para ulama keliru Pak. Ya, karena zikir ketika ruku nggak ada Allahu Akbar. Kalau ini sudah ruku belum Pak? Kalau begini sudah ruku belum? Allahu Akbarnya pas sudah ruku. Allahu Akbar. Berarti zikir ketika ruku nambah. Paham tidak? Paham tidak? Jadi yang benar kata para imam kami, kata para guru kami, itu pas bergerak Allahu Akbar. Sebelum sempurna ruku, barnya sudah selesai. Begitu juga sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Bukan berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Sudah berdiri baru sami Allahu liman hamidah. Banyak enggak yang begitu? Berarti ditambah zikir ketika berdiri adalah sami Allahu liman hamidah. Zikir ketika berdiri apa? Rabbana wa lakal hamd. Itu bagi imam yang dan munfarid. Kalau bagi makmum bukan sami Allahu liman hamidah, tapi bergeraknya Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Itu di hadis Nabi. Makanya Nabi pakainya huruf fa, bukan summa, tapi fa. Ya. Gitu Pak. Fa idza qala al-imam, fa idza qala yakni al-imam sami'allahu liman hamidah, kata Nabi apa? Fa, pakai fa. Faqulu, ucapkan oleh kalian langsung Rabbana walakal hamd. Itu bagi makmum. Itu pakai fa, Pak. Jadi makmum bukannya ikutan sami'allahu liman hamidah juga. Itu hadis Nabi pakai fa. Fa idza kabbara fa kabbiru. Kalau imam bertakbir, segeralah kamu bertakbir.
Nggak boleh dia kelamaan. Ada orang yang biasanya sujud terakhir kelamaan kan, imamnya udah Allahu Akbar, dia sujud lama, doa banyak. Udah gitu doanya mintanya yang dunia misalnya, kelezatan dunia yang dia minta. Kalau dalam madzhab Hambali batal sholatnya, walaupun pakai bahasa Arab. Allahumma a'tini zaujatan thaniyatan jamilatan waniyatan. Ya Allah, aku minta rezeki istri yang kedua yang cantik, yang tinggi, yang kaya. Batal sholatnya. Dalam madzhab Hambali batal. Dia tidak boleh berdoa kecuali diambil dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, nah itu tambahan lagi. Nah itu kita penting belajar fikih, Pak, rinci. Gitu, ngerti bahasa Arab, pakai guru, bukan baca sendiri, beli buku fikih, baca sendiri, pintar sendiri, nggak bisa. Lah, itu huruf fa itu lil mubadarah. Beda dengan wa, dengan summa, beda. Bahasa Arab itu nggak asbun, asal bunyi, enggak. Apalagi Al-Quran, apalagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan asal bunyi. Fa'idha qala sami'allahu liman hamidah faqulu, segera kalian ucapkan Rabbana walakal hamd. Kata para ulama, itu jadi bergeraknya kalau makmum itu Rabbana walakal hamd. Baru sisanya baca pas berdiri, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil masyitan min syai'in ba'd. Itu hadisnya di Bulughul Maram, Sahih Muslim, Pak, yang meriwayatkan Imam Muslim. Jadi si makmum bukan ikutan Sami'allahu liman hamidah, bukan. Ya. Itu hadis khususnya itu. Khusus makmum. Hadis khusus. Ya. Dan itu perintah Nabi lagi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali ke niat tadi ya. Kita kembali ke niat. Jadi niat itu di luar zat ibadah. Ya. Nah, itu tadi semuanya tambahan ya, biar kita tahu aja bahwa takbiratul intiqal, ucapan yang ketika bergerak itu ketika bergerak, bukan udah sampai dulu ke rukun berikutnya baru diucapin. Kalau ditanya, Mas Imam, kenapa antum begitu? Biar nggak didahului makmum. Bukan urusan antum. Makmumnya jahil, bukan urusan antum. Kenapa dia nggak belajar? Biarin aja. Kan mendahului imam nggak sah sholatnya, Pak, nanti. Mendahului imam sholatnya tidak sah. Mendahului ya, bukan membarengi. Kalau membarengi makruh, membarengi itu benar-benar bareng ya. Kalau mendahului batal sholatnya, bisa batal sholat. Nah gitu ya. Nah itu niat ya yang saya bahas tadi tambahan. Adapun yang pembahasan kita pada hari ini, rukun yang syarat yang ke-9 adalah niat. Nah baik. Kemudian kitab sholati, kitab sholat. Kitab itu artinya al-jamu ya. Kitab dimana al-jamu mengumpulkan. Jadi maksudnya apa? Kitab sholat, tulisan yang mengumpulkan seluruh masalah sholat. Itu maknanya kitab as-sholah. Kata penulis rahimahullah ya, tajibu ala kulli muslimin mukallafin wa ila al-haidi wa nufasa'i wa tasihu min al-mumayyiz wa huwa man balagha sab'an. Salat itu wajib bagi setiap orang muslim. Berarti kafir, musyrik tidak wajib. Mukallaf, masuk dalamnya balik dan berakal. Berarti yang mabok enggak sah. Nah, di dalam syarat sah tidak sah, tadi udah kita bahas ya.
Mukallaf yang gila nggak wajib ya. Berarti orang yang nggak sholat itu ada kemungkinan apa Pak? Gila. Kemungkinan besar dia gila. Bukan orang yang haid, wanita haid dan nifas. Dan sudah sah dari anak yang mumayyiz, yaitu anak yang sudah sempurna umur 7 tahun. Jadi sholat itu Pak, anak-anak kita yang umur 7 tahun itu diperintahkan oleh Nabi, kita ngapain Pak? Memerintahkan mereka sholat kan? Bukan memerintahkan sholat saja Pak yang dimaksud kata para ulama, tapi yang dimaksud berarti orang tuanya ketika anak yang umur 7 tahun sempurna, wajib orang tuanya mengajarkan anaknya yang pertama bersuci dengan benar, cebok dengan benar, berwudu dengan benar. Supaya apa? Sholatnya sah. Kan perintahnya suruh anak sholat Pak. Sholatnya bukan sholat asal-asalan. Bukan sholat ya udah sholat aja yang penting. Yang penting sholat. Bukan yang penting sholat. Sholatnya sudah benar. Gitu. Dan anak itu sudah dapat pahala. Sudah nabung pahala yang sangat besar. Anak-anak itu kalau bersucinya benar, sholatnya benar. Bahkan kata para ulama, orang tua yang tidak melaksanakan perintah Nabi ya untuk memerintahkan anaknya sholat, masuk di dalamnya mengajarkan dia bersuci, mengajarkan dia sholat, maka orang tuanya itu berdosa. Berapa banyak anak yang gak biasa sholat Pak, gak biasa bangun subuh Pak. Yang dari kecil aja kita bangunin subuh, kita ajak ke masjid, pas sudah remaja aja bisa oleng. Iya apa enggak Pak? Yang dari kecil itu. Gimana yang udah biarin belum wajib, padahal udah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan seterusnya, belum wajib, biarin aja. La haula wala quwwata illa billah. Dosa orang tua itu ya. Nah. Kemudian wa arkanus sholati 14 la tasbutu 'amdan wala sahwan wala jahlan. Kemudian beliau masuk membahas rukun sholat ada 14. Rukun sholat itu tidak gugur ya, ditinggalkan karena sengaja ataupun lupa ataupun gak ngerti. Nah itu Pak. Jadi orang Pak kalau nggak belajar bahaya. Dia tidak memenuhi satu rukun sholat dengan alasan saya kan nggak ngerti, tetap sholatnya tidak sah. Tidak ada pahalanya sama sekali. Dan bahkan kalau dia nggak belajar terus, ya dosanya tambah dengan dosa nggak mau belajar. Ya, jangan kita kira orang yang nggak belajar itu nggak apa-apa, nggak berdosa. Berdosa. Orang yang tidak belajar itu tidak melaksanakan perintah Allah. Ya. Dan perintah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Jadi rukun itu karena lupa nggak gugur, tetap ya nggak sah sholatnya. Sebagaimana syarat saya udah jelasin. Ya. Nah, rukun yang pertama al-qiyamu fil fardhi, berdiri bagi untuk sholat fardu. Rukun yang pertama, sholatnya wajib rukunnya berdiri. Selama mampu berdiri, harus berdiri walaupun pakai tongkat, walaupun hanya sesaat, hanya bisa beberapa atau hanya bisa takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian dia nggak kuat berdiri, harus duduk, nggak kuat, kakinya sakit misalnya, tapi dia masih bisa berdiri sesaat, rukun berdiri. Kalau tidak sah sholatnya. Itulah sabda Nabi yang beliau bersabda, sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu sudah benar-benar nggak mampu, fa qa'idan, duduk. Qa'id itu duduk di bawah asalnya Pak. Nah ini juga banyak yang nggak ngerti. Fa qa'idan, qa'ada yaq'udu, duduknya di bawah, bersila. Itu udah gak mampu banget tuh, udah benar-benar gak mampu berdiri, sholatnya
bersila, duduk bersila di bawah. Asalnya duduk bersila. Rukunya semaksimal mungkin, sujudnya seperti biasa. Kalau masih mampu sujud seperti biasa, dia tidak sujud seperti biasa, la tasihhu sholatuhu, salatnya tidak sah. Tahu atau tidak tahu, ngerti atau tidak ngerti. Ya. Baik, sallallahu. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi rukun yang pertama apa Pak? Al-qiyam fil fardh, berdiri dalam sholat fardu. Para ulama kita itu Pak sampai pakai tongkat Pak. Sebenarnya selama dia bisa berdiri walaupun pakai tongkat, rukun berdiri. Kalau dia harus nyender pun kita kasih di pojok nyender berdiri, tetap wajib berdiri selama masih mampu ya. Kalau benar-benar nggak mampu, nggak bisa, bersakit berdiri atau bahaya, dia bisa jatuh, nyungsep. Faqa'idan, maka duduk asalnya di bawah, dan dia sujudnya harus seperti biasa. Oh nggak bisa, mesti di bangku, oke. Kalau mesti di bangku, tetap harus maksimal, semaksimal dia bisa. Ya, rukunya maksimal, sujudnya maksimal, bukan hanya kepalanya aja, bukan. Ya, itu ada di kitab dari Umdatul Talib ada. Jadi dia misalnya nggak bisa, udah nggak bisa, misalnya berdiri nggak bisa, duduk juga di bawah nggak bisa, bisanya di bangku, ya udah mau diapain? Yang tahu kan, yang paling tahu dia. Pak Allah pasti tahu dia mampu atau tidak kan? Rukunya tetap. Sujudnya kalau dia masih bisa megang lantai, wajib megang lantai. Kalau masih bisa, bukan begitu. Ya. Itu bukan menurut saya, Pak. Perhatikan, yang saya sampaikan bukan menurut saya, tapi menurut para imam, para ulama. Ya, nggak berani saya. Menurut saya, siapa itu? Siapa saya? Bukan pemberi fatwa, bukan ya orang yang mumpuni dalam keilmuan, lah. Ya, sulit Pak untuk mencapai predikat alim itu, ulama, faqih. Al-Imam Mar'i bin Yusuf Al-Karmi, Al-Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti, ya, Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, Al-Imam Abu Bakar Al-Khallal Al-Hambali, Al-Imam Musa Al-Hajjawi Al-Hambali. Itu untuk memperoleh predikat imam faqih nggak gampang. Itu dia kalau ditanya fikih apa aja bisa Pak. Jual beli pun harus tahu Pak. Jual beli harus tahu dia. Ain bil ain, ain bil dain, ain bil manfaah, manfaah bil manfaah, manfaah bi ain bil manfaah, manfaah bi dain. Itu harus tahu semua. Itu jual beli ada berapa macam itu. Itu baru dasarnya, belum surah-surahnya secara rinci. Itu ulama harus tahu, itu baru ulama namanya. Nggak bisa dia spesialis ekonomi Islam, kalau masalah akidah, masalah yang lain nggak ditanya, nggak ngerti, nggak bisa. Kalau zaman dulu tuh nggak bisa. Seorang alim besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu menguasai semuanya, semua bidang ilmu.
Ya, kadar wajibnya mereka kuasai, kadar qadrul ijza'nya tuh dikuasai semuanya. Nggak ada tuh Imam Ahmad ditanya akidah, oh kalau tanya akidah tanya ke Imam Malik, nggak bisa. Dia harus tahu. Ya, tuh para imam. Nah. Baik, jadi itu rukun yang pertama. Ya. Pokoknya selama masih bisa berdiri bapak-bapak, rukun wajib berdiri, walaupun nyender. Ya. Walaupun rukunya masih harus berpegangan, tetap wajib. Memang sholat itu luar biasa. Amalan yang paling utama setelah syahadat, setelah tauhid itu sholat fardu 5 waktu, dan dijamin oleh Allah dengan lisan Rasulnya SAW, orang yang menjaga itu ya di atas tauhid dijamin surga oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Orang yang di atas tauhid dan melaksanakan sholat fardu 5 waktu, dia pasti muslim. Dialah seorang muslim, dialah seorang mukmin, dijamin surga oleh Allah SWT. Ya, tapi kan kuncinya tauhid, tauhid. Nah, yakni walaupun dia pun disiksa dengan dosanya, sebagian dosanya, tetap pasti masuk surga. Bahkan orang yang nggak sholat 5 waktu itu, menurut pendapat yang rajih, itu bukan orang muslim. Walaupun dia syahadat, walaupun dia zakat, puasa, Ramadan, umroh, haji, tidak sholat 5 waktu, bukan orang muslim, musyrik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, man taraka sholat faqad kafara aw asyrak. Siapa yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu, itu maksudnya maka sungguh dia telah kafir atau berbuat syirik. Syiriknya bukan kecil, akbar, syirik besar. Ya, wal'iyadzubillah. Nah, itu rukun yang pertama, al-qiyamu fil fardhi. Berarti kalau sholat sunnah tidak rukun berdiri. Bapak-bapak, sholat sunnah mutlak boleh duduk bersila. Hukum asal duduk di mana, Pak? Sholat bersila di bawah. Jadi bapak-bapak boleh tuh di rumah sholat malam. Kalau udah nggak sampai berdiri, capek kan, mungkin udah umur, sholatnya duduk bersila sambil buka mushaf, sambil baca mushaf. Boleh nggak kalau sholat sunnah? Disepakati bolehnya. Kalau dalam sholat fardu beda pendapat ulama, boleh nggak pakai mushaf? Ada beda pendapat ulama. Kalau dalam sholat fardu pakai mushaf, baca mushaf, beda pendapat ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Kalau sholat fardu tidak boleh. Tapi kalau sholat sunnah memakai mushaf, sepakat boleh. Kan ada tuh mushaf sekarang gede-gede, Pak. Antum kasih standnya, misalnya kasih stand. Sholat sambil duduk bersila mutlak. Sholat sunnah mutlak boleh sholat sambil duduk. Pahalanya separoh yang berdiri, gitu ya. Nah. Baik. Ya, karena waktu banyak, mungkin silakan diskusi atau tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai makmum, makmum yang di belakang imam. Ya. Jadi kalau ada beberapa Pakai tangan. Ya, isyarat, berisyarat. Yang penting berisyarat. Iya, betul. Boleh nggak menggantikan surat yang dibaca itu apa dengan makmum tidak harus mengikuti? Betul, boleh. Boleh kan? Iya, tapi kalau yang rukun Al-Fatihah ya. Iya. Kalau Al-Fatihahnya belum selesai Betul. baca Al-Fatihahnya. Surat itu. Nah di sini kebanyakan yang di belakang itu datang telat. Iya. Masa harus dikosongin di belakang? Iya. Mohon maaf, saya juga bisa untuk jadi imam kalau Iya. surat yang lain. Iya. Jangan dipisah saja saya gitu, Ustaz. Iya. Jangan seolah yang pintar harus di belakang. Iya. Betulin aja imam kadang-kadang
bilang tadi itu harus kalau bisa harus pantai kan. Iya. Kalau di pesawat gimana? Kalau di pesawat yang Saudi sekarang Pak tetap ada yang berdiri. Kan nggak nyentuh lantai kan, di lantainya pesawat. Iya. Kalau darurat Pak, nggak mungkin. Berarti darurat. Gitu. Kalau pesawatnya sempit, Ya. nggak bisa. Ya kan nggak mungkin. Berarti pakai kaidah lain. Ad-darurat tubihul mahdurat, itu baru kepake itu kaidah. Keadaan darurat membolehkan apa yang tadinya tidak dibolehkan, bahkan yang diharapkan saja jadi boleh sekadar yang kebutuhan, gitu kan? Itu lain lagi. Tapi kalau di pesawatnya kayak model pesawat yang sekarang Saudi kalau nggak salah apa itu ada tempat sholatnya berdiri tetap ada. Iya apa enggak Pak? Iya. Ada kan? Berarti semua tadi dipermudah. Iya, dipermudah. Nggak harus duduk, terus harus berturun. Oh iya, kalau Kan sering jalan Ustaz ya. Karena kita mungkin sedang traveling kemana, waktunya sholat, kita berusaha tayamum. Apakah itu nggak boleh tayamum di bus itu? tayamum selama ada air wajib pakai air. Wajib. Iya. Selama ada air wajib air Pak. Di bus itu kan ada di jalan itu kan. Boleh nggak kita tayamum begini sambil di Iya. lantai bus itu kan? Nah. Iya. Iya di bus itu maksud itu. Nah ada air di bus itu. Iya. Bus lagi jalan posisinya. Nah, nggak bisa berhenti busnya. Gimana itu? Iya. Bis umum ya. Kalau kendaraan sendiri nggak bisa. Nah, supir busnya nggak sholat ya? Kafir berarti. Kita aja terus kebanyakan kita di jalan. Kan banyak yang sholat. Terus kali ya sholat semuanya. Apa itu? Sama nggak sholat? Iya, pokoknya kalau dia masih mungkin berdiri, Duduk. iya, kalau dia masih mungkin berdiri, masih mungkin Pak ya, tidak sah menurut para ulama, bukan menurut saya. Karena rukun dia. Kecuali kalau sholat sunnah, silakan duduk. Mutlak, makanya kan dijelasin oleh para ulama. Kalau sholat sunnah secara mutlak duduk bisa boleh. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri. Kalau memang dia di bus tapi sholatnya bisa dijamak misalnya, lagi dalam perjalanan jauh misalnya, ya dijamak aja nanti. Kapan dia bisa berdiri? Jamak takhir misalnya, ngumpulin asar dengan kan dipermudah. Ada jamak nanti. Dua sholat. Masa iya bisa nggak? Kan kita bayar, Mas berhenti dulu, kita mau sholat, kita orang muslim. Nggak bisa. Kan bisa, kita sholat di jamak Pak, di jamak. Nggak waktunya Ustaz. Hah? Karena kan kita berangkat ya. Ini tapi kalau Iya. tadi kan naik kereta ini kan tadi Iya, naik kalau kereta. berangkat jam 11 nih. Ini Iya. pengalaman saya nih kereta ke Solo itu ya 11 siang. Jadi kita dulu sama Hasan harus di ini karena maghrib Isya sampai Lewat. sudah agak lewat. Jadi kita harus nggak bisa di kamar bisa tapi di kereta. Iya. Akhirnya perjalanan kan ke arah Iya, terus gimana? Masalahnya gimana? Iya, masalahnya gimana? Oke, enggak masalahnya di mana? Berdirinya di berdiri. Ya berdiri bisa, hanya sahnya surat kan nggak ada kiblat. Iya. Nah itu ke timur. Iya, berusaha dulu berijtihad. Kiblatnya kemana? Ya ke timur bang. Ya udah. Jadi ke timur. Nah. Bukan ke Solo kiblat ya ke timur. Ya udah. Tetap sholat. Itu tuh. Kalau fardu ya. Iya waktu. Nah, Tetap sholat ya. nah. Semampunya. Kalau memang keadaan nggak memungkinkan ya semampunya kan. Nggak mungkin berdiri, nggak mungkin pet-petan, nggak mungkin berdiri. Ya sudah. Maksud darurat ya. Iya, masuk darurat berarti. Iya, kalau darurat kan boleh. Darurat. Berdiri nggak mungkin. Misalnya.